Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Siva. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada hari ini, kami dari kelompok Praktikum Sistem Informasi Akuntansi akan mempresentasikan hasil laporan Project Based Learning atau PBL kami mengenai Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal pada siklus bisnis entitas Apotek Raja. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Gia Aprilia, lalu rekan saya Tria Anggraini. Saya Kalista Putri Cahya. Kami merupakan mahasiswa program studi akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dharma Jaya. Sebelum masuk ke pembahasan studi kasus, kami akan menjelaskan terlebih dahulu landasan teori yang kita gunakan. Berdasarkan teori dari Wilkinson, sistem informasi akuntansi atau SIA didefinisikan sebagai rangkaian pengorganisasian sumber daya, mulai dari data, bahan peralatan, personel, hingga dana yang bekerja secara terintegrasi untuk mengubah input data ekonomi menjadi output berupa informasi keuangan. Tujuan utamanya jelas, yaitu mendukung pelaporan bisnis dan laporan keuangan agar entitas mampu bertahan dan bersaing di lingkungan kompetitif. Melalui SIA, perusahaan dapat menghasilkan 3 jenis informasi penting. Yang pertama, informasi operasi, yaitu laporan khusus yang memuat seluruh detail aktivitas operasional harian utama perusahaan. Yang kedua, informasi akuntansi manajemen, informasi bersifat fleksibel dan inovatif yang ditujukan untuk kebutuhan internal manajemen dalam mengambil keputusan, serta tidak dibatasi aturan PABU atau SAK. Informasi akuntansi keuangan, informasi bersifat umum yang disusun secara berkala sesuai dengan aturan ketat PABU atau SAK untuk pihak eksternal maupun internal. Melalui praktikum PBL ini, kami sebagai mahasiswa akuntansi bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai alur nyata SIA yang berjalan pada ekosistem bisnis real, bukan hanya sekedar teori di kelas. Fokus praktikum kami terbagi menjadi 2 aspek penting. Yang pertama, implementasi teknologi informasi, di mana kami mengenalkan dan menerapkan aplikasi web-based accounting information system melalui pemanfaatan software sistem GPOS di apotek. Yang kedua, analisis instrumen sistem dan pengendalian, di mana kami menempatkan diri sebagai analis sistem untuk memetakan instrumen seperti data flow diagram transaksi, IRD, dan flowchart pada siklus pendapatan. Kami juga mengevaluasi internal control untuk memitigasi risiko finansial maupun operasional perusahaan. Mari kita bedah profil dari objek penelitian kami, yaitu Apotek Raja. Apotek ini didirikan pertama kali pada tahun 2009 di Lampung Selatan. Kemudian pada saat 2018, apotek ini mengalami restrukturisasi kepemilikan, di mana apoteker bertindak langsung sebagai pemilik, sekaligus melakukan relokasi fisik ke Jalan Airan Raya, Waihui. Lampung Selatan, tepatnya di depan RS Airan Raya. Saat ini Apotek Raja dimiliki dan dipimpin penuh oleh Ibu Apoteker Windy Astri M. Pram. Demi menjaga kualitas layanannya, Apotek Raja bergerak dengan visi yang kuat, yaitu menjadi apotek termuka di Lampung dengan pelayanan yang prima bagi para pelanggan dan pemangku kepentingan stakeholder. Untuk mencapai visi tersebut, Apotek Raja menerapkan struktur organisasi yang membagikan tugas secara jelas. Kemudian, struktur organisasi dari Apotek Raja di tingkat atas, pimpinan tertinggi dipegang oleh apoteker penanggung jawab atau APJ
yaitu Ibu Apoteker Windy Asti M. Fram. Beliau memiliki otoritas penuh terhadap kebijakan manajerial, aspek hukum legalitas, pengendalian keuangan hingga keputusan klinis. Dalam operasionalnya, APJ dibantu oleh apoteker pendamping atau APING, yaitu Ibu APT Nurul Irmawindari S. Fram, yang bertugas mendampingi atau menggantikan peran klinis APJ jika berhalangan hadir. Di bagian pelayanan depan dan logistik, terdapat 3 staf klinis kefarmasian, yaitu Franz Gultam, Dilan Bagas Valentino, dan Asifa Zahra Gusti Pratiwi. Mereka memegang fungsi operasional keseharian mulai dari kasir pelayanan swamedikasi pelanggan, mengolah kesediaan obat hingga logistik barang. Kemudian secara sistematis Apotik Raja secara sistematis terintegrasi ke dalam 4 departemen utama demi kelancaran kontrol, yaitu pertama ada Departemen Pelayanan Farmasi, dijalankan oleh apoteker dan staf untuk menerima resep, melakukan screening legalisasi klinis obat, melakukan peracikan, serta memberikan edukasi obat kepada pasien. Kemudian Departemen Keuangan, menangani transaksi harian, baik tunai maupun non-tunai seperti QRIS, melakukan input data penjualan langsung via GPOS, dan mendokumentasikan struk dan mengolah ke laci kasir. Ketiga, ada Departemen Logistik dan Gudang, bertanggung jawab atas pengolahan stok mulai dari penerimaan obat, verifikasi kesesuaian faktur fisik, pembongkaran, pelebaran harga, hingga penataan obat ke estalase menggunakan metode FIFO. Terakhir, ada Departemen Admin, menangani rekapitulasi data, pelaporan kas berkala, pencatatan jurnal akuntansi secara menyeluruh, serta memvalidasi hasil rekonsiliasi akhir. Kemudian ada arsitektur GPOS, sistem berbasis TI apotek pada apotek. Dalam mendukung digitalisasi dan meminimalisir kesalahan manual, Apotik Raja menggunakan sistem SIA berbasis IT yang dinamakan aplikasi GPOS yang berhubungan dengan jaringan LIN lokal. Aplikasi ini menjadi sistem operasional ke dalam 2 modul utama. Yang pertama ada modul kasir atau point of sales, dioperasikan di counter depan oleh staf farmasi untuk menginput item obat, kalkulasi tagihan, pencatatan transaksi tunai atau non-tunai, dan cetak struk. Kemudian yang kedua ada modul kontrol persediaan, dioperasikan oleh APING. Setiap transaksi kasir yang tervalidasi secara otomatis memotong kuantitas kesediaan para kartu stok digital secara real time. Setelahnya ada prosedur operasional siklus pendapatan. Sekarang kita masuk ke inti sistem akuntansi, yaitu prosedur siklus pendapatan, khususnya untuk jalur pelayanan resep dokter. Prosedur ini dirancang dengan kontrol yang ketat sebagai berikut. Contohnya, ada screening dan penerimaan. Pasien menyerahkan resep di counter obat, kemudian apoteker pendamping segera melakukan validasi administratif dan klinis, seperti kecocokan dosis dan nama pasien. Pemeriksaan stok. Jika resep valid, apoteker memeriksa ketersediaan fisik obat di komputer melalui modul sediaan aplikasi GPOS. Setelahnya ada pembayaran di muka atau prepayment. Sebelum obat diracik atau disiapkan, pasien diarahkan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu di kasir. Protokol prepayment ini adalah instrumen pengendalian internal yang krusial untuk memitigasi risiko kerugian finansial akibat obat yang sudah terlanjur diracik namun batal diambil oleh pasien. Peracikan obat. Setelah status resep berubah menjadi lunas di sistem, staf farmasi baru diperbolehkan menyiapkan obat, meraciknya dan menempelkan etiket label aturan pakai. Setelah itu, penyerahan dan PIO. Terakhir, obat diserahkan kepada pasien oleh apoteker disertai dengan pelayanan informasi obat PIO yang jelas. Dan selanjutnya prosedur rekonsiliasi kas harian. Perhitungan fisik karir. Di akhir shift kerja, staf menghitung manual seluruh jurnal uang fisik yang ada di dalam laci.
Setelah itu, percetakan ringkasan GPOS. Apoteker pendamping menarik ringkasan data penjualan harian langsung dari server database aplikasi GPOS. Lalu, verifikasi independen. Jumlah saldo fisik dicocokkan dengan laporan sistem GPOS, tujuannya guna mendeteksi selisih kas secara mandiri. Terakhir, validasi akhir dan deposit. Uang fisik beserta hasil laporan print out diserahkan kepada pimpinan tertinggi untuk validasi penuh. Slide selanjutnya, pemisahan tugas dan otorisasi sistem. Yang pertama ada pemisahan tugas. Penerimaan pesanan dan screening melakukan pengecekan validasi secara klinis oleh APJ atau APIK. Dispensing dan peracikan dilaksanakan oleh staf di bawah pengawasan apoteker. Penerimaan dan pengelolaan pembayaran oleh staf farmasi. Rekonsiliasi kas harian dilakukan oleh APJ maupun owner. Otoritas manajerial berbasis IT. Pengaduan dan margin, pengandaan dan margin, penentuan harga jual obat, margin keuntungan dan legalitas SIPA dikunci hanya di tangan APJ. Persetujuan dosis dan formula obat racikan diverifikasi klinis. Persetujuan dan perhitungan farmasetikal dioritas oleh APJ maupun APIK. Laporan keuangan disiapkan oleh staf namun disetujui oleh pemilik. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang data input dan output R diagram pada siklus pendapatan. Di tahap awal, tahap input, di mana siklus dimulai dari pelanggan. Pelanggan data membawa data input berupa resep dokter atau permintaan obat biasanya dengan relasi menyerahkan resep kepada apoteker. Kemudian apoteker melakukan relasi memvalidasi resep tersebut untuk memastikan keaslian, ketersediaan, dan dosis obat yang aman sebelum dimasukkan ke dalam sistem transaksi. Kemudian di tahap proses, setelah divalidasi, pelanggan melakukan transaksi yang dicatat di dalam entitas transaksi penjualan menggunakan pusat data GPOS. Di saat yang bersamaan, kasir bertugas memproses transaksi penjualan tersebut, menerima pembayaran tunai maupun non-tunai. Secara sistem entitas, transaksi penjualan ini memiliki relasi berisi produk obat apa saja yang dibeli oleh pelanggan. Kemudian di tahap outputnya, di tahap logistik, ketika transaksi selesai diproses oleh GPOS, sistem secara otomatis mengambil dari data inventory apotik. Hal ini memicu output berupa perubahan pembaruan pengurangan jumlah stok obat secara otomatis sehingga mencegah terjadinya selisih stok. Kemudian dari output keuangan pada akhir giliran shift atau akhir kerja, kasir akan mengumpulkan total pendapatan tercatat di GPOS dan menyetorkan ke bank. Lalu setelah itu saya akan menjelaskan data flow diagram review cycle. Saya akan menjelaskan siklus pendapatan apotik menggunakan sistem GPOS secara singkat. Mulai dari barang masuk hingga menjadi laporan keuangan. Yang pertama ada jalur resep. Pasien membawa resep lalu divalidasi dan diperiksa dosisnya oleh APJ, APIK maupun apoteker. Jalur non-resep, pasien langsung membeli obat bebas. Contohnya seperti vitamin atau obat flu. Jalur sesuai medikasi, pasien datang hanya dengan keluhan gejala. Lalu apoteker memberikan rekomendasi obat yang tepat. Sebelum obat diserahkan, apoteker wajib memberikan informasi cara pakai dan efek samping kepada pasien. Riwayat edukasi ini langsung dicatat oleh sistem GPOS ke database PIO. Di bagian back office dan transaksi, sistem GPOS mengatur dua hal penting. Input barang masuk, saat supplier mengirim obat, barang diinput ke sistem untuk memperbarui stok secara otomatis. Kasiran dan pembayaran, ketika pasien membayar di kasir, sistem GPOS secara otomatis melakukan dua hal, memotong stok obat dan mencatat uang masuk ke data transaksi. Di tahap terakhir, semua data penjualan dan barang masuk tadi diolah oleh sistem GPOS menjadi pelaporan atau reporting. Hasil akhirnya adalah laporan penjualan harian, laporan laba rugi, dan laporan stok yang diserahkan langsung kepada manajemen apotik untuk evaluasi bisnis. Baik, saya akan menjelaskan alur
pada siklus pendapatan apotek berdasarkan flowchart streamline. Sistem ini membagi otoritas ke dalam 5 kolom unit kerja. Yang pertama pelanggan, kedua petugas apotek, yang ketiga kasir, yang keempat gudang, dan yang terakhir bank. Langkah-langkahnya yaitu langkah pertama, inisiasi oleh pelanggan. Rangkaian aktivitas dimulai dari simbol terminator mulai pada kolom pelanggan. Pelanggan melakukan aktivitas manual berupa cek validitas resep dengan menyerahkan resep dokter atau daftar permintaan obat ke meja pelayan. Di sini terdapat simbol keputusan pertama, resep valid. Jika tidak, resep ditolak, dikembalikan ke pelanggan, lalu alur langsung bergerak turun ke terminator selesai. Jika ya, tanda panah bergerak ke kanan masuk ke ranah internal apotek, yaitu kolom petugas apotek. Langkah kedua, screening klinis dan penyiapan. Dokumen resep yang valid diterima oleh petugas apotek atau apoteker untuk dilakukan cek validitas resep secara klinis, kesesuaian dosis dan ketersediaan. Setelah klop, petugas melakukan aktivitas siapkan obat untuk obat non-racikan dan dilanjutkan kembali dengan proses siapkan obat untuk tahap peracikan atau alkes pendukung jika ada. Hasil penyiapan fisik ini ditandai dengan simbol trapesium terbalik, yaitu manual operation, penyerahan nota kesiapan obat dan obat fisik secara internal. Tanda panah kemudian bergerak ke kanan menuju kasir. Langkah ketiga, verifikasi sistem dan transaksi keuangan. Nota dari petugas diterima oleh kasir. Sebelum menerima uang, kasir melihat indikator sistem komputer pada kolom gudang yang memuat dokumen struk pembayaran, berisi data stok dan tagihan aktif. Dari data tersebut, kasir menghadapi simbol keputusan kedua, stok cukup. Jika tidak, sistem otomatis menarik jalur dokumen kembali ke draft struk pembayaran untuk disesuaikan atau transaksi dibatalkan. Jika ya, kasir mengeksekusi aktivitas bayar tagihan. Di sini kasir melayani proses transaksi keuangan, baik dengan menerima uang tunai atau memindai kode kris dari dompet digital pelanggan. Setelah dana masuk dan transaksi berhasil diproses, kasir mengeluarkan output dokumen berbentuk jajar genjang, yaitu struk pembayaran sebagai bukti lunas. Langkah 4, sinkronisasi inventaris dan penyerahan produk. Tanda panah dari struk pembayaran lunas tadi mengalir ke kolom gudang. Di kolom ini aktivitas diawali dengan simbol mulai internal gudang, di mana sistem secara otomatis memperbarui dokumen struk pembayaran digital menjadi stok berkurang. Dokumen struk pembayaran fisik yang sah beserta obatnya kini diserahkan kembali kepada pelanggan. Pencatatan penjualan tunai selesai di sisi kasir. Langkah 5, penyetoran dan rekonsiliasi bank. Alur tidak berhenti di kasir, salinan dokumen struk pembayaran harian dikumpulkan oleh kasir dan dibawa menuju entitas luar, yaitu bank. Di kolom bank, petugas bank melakukan aktivitas slip setoran, menerima uang tunai hasil omset harian apotek dan menghitungnya. Hasil setoran tunai tersebut diproses secara sistem akuntansi melalui manual arsival, pengasipan nota slip setoran clearing bank, dan pencatatan ke buku jurnal penerimaan kas. Setelah dokumen slip setoran bank diarsipkan dengan aman sebagai bukti sah internal check, alur siklus pendapatan dinyatakan selesai pada kolom bank. Lalu, prosedur mitigasi kasir saat kris gangguan. Yang pertama, pengalihan ke metode pembayaran alternatif. Kasir akan langsung menawarkan alternatif pembayaran lain secara sopan kepada pelanggan agar siklus pendapatan tidak terputus. Yang pertama dengan tunai atau cash, meminta kesediaan pelanggan untuk membayar menggunakan uang tunai, atau dengan transfer manual
Jika pelanggan tidak membawa uang tunai, kasir biasanya menyediakan nomor rekening resmi bank atas nama apotek, bukan rekening pribadi staf, untuk ditransfer langsung melalui mobile banking pelanggan. Kemudian pelanggan menunjukkan bukti transfer sukses ke kasir. Yang kedua, penundaan status lunas pada sistem pos. Di dalam flowchart, sebelum struk dicetak, transaksi harus divalidasi jika kris error. Kasir tidak boleh menekan tombol cetak struk pembayaran lunas jika saldo belum benar-benar masuk atau terverifikasi. Di dalam sistem pos, transaksi akan ditahan dalam status pending atau hold, atau diubah kategorinya ke metode pembayaran yang berhasil. Misalnya, diubah ke opsi tunai atau transfer bank. Yang ketiga, penahanan fisik obat. Sesuai dengan prinsip pengamanan aset di apotek, obat-obatan yang sudah disiapkan oleh petugas tetap ditahan di meja kasir dan belum boleh diserahkan kepada pelanggan sampai proses pembayaran alternatif selesai dan dinyatakan sah. Lalu, prosedur administrasi dan sinkronisasi data apotek raja. Yang pertama, pencatatan khusus pada log transaksi. Apabila transaksi dialihkan menggunakan transfer manual ke rekening bank apotek, kasir wajib mencatat nomor referensi transfer, nama rekening pelanggan, dan waktu transaksi secara manual di buku log harian kasir. Hal ini penting agar saat dilakukan rekonsiliasi kas harian di akhir shift, kasir bisa menjelaskan kepada apoteker Windy Asti kenapa ada selisih antara laporan penjualan kris di komputer dengan saldo real yang masuk. Yang kedua, pemasangan notifikasi terbuka. Untuk mencegah antrean dan menjaga kenyamanan, pihak pelayanan apotek akan langsung memasang pengumuman kecil di meja kasir berupa tulisan, "Mohon maaf, pembayaran kris sedang gangguan, sementara hanya menerima uang tunai," atau transfer bank. Baik Ibu, sekian presentasi dari hasil penelitian yang kami sampaikan mengenai sistem informasi dan proses bisnis pada perusahaan Apotek Raja. Apakah dari yang kami sampaikan ada yang salah dan perlu diperbaiki atau direvisi lagi? Sebelumnya, mohon maaf karena kita tidak bisa melakukan presentasi secara tatap muka. Sebagai gantinya, kita melangsungkan pertemuan tersebut secara online melalui Zoom ya. Dari presentasi yang sudah kalian sampaikan, itu sudah benar dan tidak perlu adanya revisi ulang. Jadi saya rasa sudah cukup. Baik Ibu, kami harap materi yang telah kami paparkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya perancangan sistem informasi dan akuntansi yang baik dan mendukung kegiatan bisnis perusahaan. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan maupun materi yang kami sajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.